Ini yang harusnya terus-menerus menjadi beban pikiran kita, Pak. Ya, kita harusnya mikir nih, kapan nih dukhon terjadi? Ya, karena sudah dekat sekali pasti. Dia sudah dekat sekali. Tidak lama lagi ada sebuah hadis Nabi mengatakan, di akhir zaman umat ini akan mengalami khasfun wa maskhun wa qadhfun. Khasfun itu artinya pembenaman bumi. Maskhun itu artinya perubahan rupa, wajah berubah. Sedangkan qadhfun artinya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Nah, ini tiga perkara ini mewakili tanda-tanda besar yang awal datang. Sebagaimana yang diuraikan Syekh Mubayyad, tanda-tanda besar yang awal datang kan tiga ini. Dukhan, pembenaman di timur, pembenaman di barat. Sedangkan tiga yang Nabi sebutkan tadi, di akhir zaman umatku akan mengalami khasfun, pembenaman bumi, qadhfun, perubahan rupa, dan maskhun, hujan batu. Ya. Nah, khasfun ini ya pembenaman bumi di timur di barat. Qadhfun itu perubahan rupa, itu kaitan dengan orang-orang kafir dan munafik. Ketika mengalami terpapar dukhon, ya, mereka kan membengkak badannya. Kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Makanya keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur, ya kan? Maka rupa mereka berubah. Itu. Terus bongkahan batu berjatuhan dari langit, hujan batu, ya itu tadi batsyatal kubronya. Nah, ketika Nabi mengatakan ini, seseorang bertanya, mata dzaka ya Rasulullah, kapankah tiga fenomena itu akan terjadi? Nabi mengatakan itu akan terjadi kalau tiga hal sudah menyemarak, ya, sudah ramai. Yang pertama kata Nabi, al-qainat. Al-qainat itu para penyanyi perempuan. Yang kedua al-ma'azif, alat-alat musik dimainkan. Dan yang ketiga syuribatil khumur, minuman keras sudah diminum. Nah, kalau kita tanya, tiga perkara ini sekarang sudah semarak belum? Kita harus jawab dengan adil, Pak. Sudah atau belum? Sudah dan belum, Pak. Sudah kalau di masyarakat kafir barat, masyarakat kafir timur juga. Ya, tiga-tiganya lengkap. Di masyarakat muslim, mayoritas muslim, dari tiga ini ada satu yang masih ketahan. Apa itu? Syuribatil khumur, minum khamar, ya kan? Masih ketahan dia. Karena apa? Masyarakat muslim ya untuk menerima khamr itu sebagai perkara yang mudah ditemukan, mudah diminum di mana-mana, itu nggak terlalu gampang, gitu. Cuma lagi-lagi seperti saya katakan kemarin tentang fenomena LGBT, betul sudah 21 negara di dunia hari ini yang hukum positifnya melegalkan LGBT. Cuman itu kan semua 21 negara itu mayoritas penduduknya kafir. Cuman masalah waktu saja sampai penduduk yang mayoritas muslim pun akan melegalkan LGBT. Dan itu berarti juga akan melegalkan khamar, ya kan? Masalah waktu saja. Karena yang menentukan halal dan haram di berbagai negeri sekarang ini siapa? Yang menentukan legal tidak legal, yang menentukan halal tidak halal di dalam sistem dunia sekarang ini siapa? Artis. Ya kan, banyak artisnya kan. Ya, ini saya perlu sedikit menjelaskannya. Kalau di Amerika, ya, orang-orang yang kerjanya di Senayan itu, ya kan, itu punya julukan, Pak. Julukannya lawmaker, pembuat hukum, ya kan. Kalau di Indonesia, julukannya itu sengaja dipilih yang menyebabkan orang kelas bawah nggak ngerti. Coba Anda ngobrol sama tukang ojek, ya kan, Bang, abang tahu nggak pekerjaan yang namanya jadi alek? Gitu. Coba tanya sekali-sekali. Pasti dia yang dia tanya, alek apaan tuh alek, kan gitu. Kita ajarkan dia, alek itu singkatan, artinya anggota legislatif. Tanya lagi sama dia masih bingung juga, ya kan? Akhirnya Anda mudahkan dengan, ya anggota DPR, kan gitu. Ya. Nah, Anda tanya lagi sama dia, oh itu maksud Bapak. Sekarang saya tanya sama abang nih, abang ngerti nggak kerjaan mereka apa, gitu kan? Pasti bingung. Tapi coba kalau orang dikasih julukan pekerjaannya adalah lawmaker, pembuat hukum, gampang nggak ngertinya? Gampang dong ngertinya. Oh, jadi ini orang yang menyebabkan di masyarakat kita dia yang nentuin mana yang legal, mana yang ilegal, kan?
Ya namanya hukum kan kerjaannya kan menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang legal, mana yang ilegal, gitu. Kan ini sistem dunia sekarang begitu, Pak. Nah, jadi di negeri-negeri muslim mayoritas saat ini khamr tidak gampang ditemukan, tidak gampang dilihat orang minum sembarangan karena masih kecegat di sana. Cuma sampai kapan dia bisa kecegat? Karena cepat atau lambat nanti akan sampai itu kepada pembahasan tentang rancangan undang-undang legalisasi minuman keras, gitu. Sebagaimana akan muncul juga gagasan rancangan undang-undang legalisasi LGBT, gitu. Dan pasti yang melontarkan Alek dari kalangan mana? Kalangan yang nggak peduli agama dong, iya kan? Yang nggak peduli agama, sehingga nanti Alek yang peduli agama akan masalah dong, akan mempermasalahkan, kan? Akan menolak, kan gitu. Dan kalau sudah deadlock, yang terjadi apa? Voting. Kalau sudah voting, yang menang yang suara terbanyak. Suara terbanyak ditentukan oleh apa? Oleh PT. Bukan rahasia. Gitu. Sementara dalam realitas dunia yang penuh fitnah hari ini, yang lebih banyak kemungkinan punya PT itu ahli taat apa ahli maksiat? Ahli maksiat. Gitu. Yang berarti kemungkinan goalnya legalisasi minuman keras, legalisasi LGBT, kecil apa gede? Gede, ya kan? Nah, ini yang membuat kita harusnya benar-benar membayangkan, ya, kalau ini berjalan cepat gitu kan, ya tentu cepat pula lah jadwal akan datangnya dukhan itu. Karena apa? Nabi bilang 3 syaratnya itu: penyanyi wanita muncul, alat-alat musik digunakan, dimainkan, dan minuman keras sudah, ya, semarak. Benar, kalau di masyarakat barat kafir, masyarakat kafir timur, ya kan, sudah ramai ini karena lengkap 3-tiganya. Tapi kalau di negeri muslimin kan masih kecegat yang satu nih. Cuma sampai kapan dia bisa kecegat? Sedangkan negeri yang ada haramainnya saja, Mekah dan Madinah, sedang berubah dengan cepatnya, Pak. Sedang berubah dengan cepatnya ke arah liberal, ke arah membolehkan apa selama ini tidak dibolehkan, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya kita sangat meyakini perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima di satu sisi adalah tanda positif, karena itu berarti kedatangan Al-Mahdi, pemimpin kita, dan itu berarti kita akan mulai memasuki babak kelima, babak di mana Islam kembali berjaya dan keadilan tegak, setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Cuma seiring dengan itu kita harus sadar, makin dekat Al-Mahdi muncul, dunia ini bukan semakin aman, bukan semakin nyaman, ya kan? Dunia ini akan semakin banyak tantangannya. Baik, karenanya Nabi sampai mengatakan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi, pada saat gempa-gempa semakin banyak berlangsung, dan pada saat dunia sudah dipenuhi dengan kezaliman secara merata, dan kehadiran Mahdi akan mengubahnya menjadi penuh keadilan secara merata. Makanya sebelum Al-Mahdi muncul, kita percaya akan terjadi masa transisi penuh ujian, bahkan 10 tanda besar bermunculan. Dan tanda besar yang paling awal, dukhan, bersamaan dengan hantaman keras, akan menimbulkan dampak-dampak yang merubah wajah dunia kita secara drastis, ya. Akan berubah wajah dunia kita secara drastis. Pertama, efek dari dukhan dan hantaman keras, peta dunia berubah karena akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua, ya. Wilayah timur terbenam, wilayah barat terbenam, ya. Kita tidak memastikan, cuma kita menduga kuat inilah wilayah yang bakal terbenam. Karena apa? Karena seandainya ada bongkahan batu yang jatuhnya di tengah Samudra Pasifik, tentu dia akan menimbulkan gelombang tsunami yang kelasnya kelas mega tsunami, ketinggiannya ratusan meter dinding airnya. Kalau dia bergerak ke kanan, dia akan menenggelamkan wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, ya. Maka dia akan hilang dari peta bumi, kecuali wilayah-wilayah dataran tingginya, gunung-gunungnya. Cuma yang tadinya gunung berubah jadi pulau, kan? Begitu juga yang bergerak ke kiri,
dia akan menghantam wilayah Asia Timur, sehingga wilayah-wilayah itu akan hilang dari peta bumi, kecuali wilayah dataran tingginya, gunung-gunungnya cuma berubah menjadi pulau gitu.